warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desta Bin Kirana akan mempresentasikan makalah yang berjudul Karakteristik Studi Islam berdasarkan latar belakang dan tujuan studi. Pengertian studi Islam. Metodologi studi Islam adalah prosedur yang ditempuh dalam mempelajari Islam dengan cepat, tepat, dan menyeluruh, yaitu dari berbagai aspeknya dan berbagai alirannya. Akidah merupakan fondasi ajaran Islam secara keseluruhan. Di atas akidah itulah keseluruhan ajaran Islam berdiri dan didirikan. Akidah seseorang muslim harus kuat. Dengan kuat akidahnya akan kuat pula keislamannya secara keseluruhan. Umat Islam terbelakang akibat terjebak pada konflik yang hanya disebabkan oleh perbedaan pemahaman keagamaan, aliran politik, dan kepicikan berpikir. Kehadiran metodologi studi Islam memiliki peran strategis dalam menguak kebenaran ajaran agama dan memberi dorongan kepada pemeluk Islam untuk menerapkan nilai-nilai dan norma-norma Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik studi Islam berdasarkan latar belakang. Studi Islam mulai muncul pada abad ke-9 di Irak ketika ilmu-ilmu agama Islam mulai memperoleh bentuknya dan berkembang di dalam sekolah-sekolah hingga terbentuknya tradisi literal di kawasan Arab pada masa pertengahan. Fase pertama 800 sampai 1100, masa di mana banyak bermunculan polemik teologis antara Muslim, Kristen, dan Yahudi. Fase Perang Salib 1100 sampai 1500, studi Islam untuk tujuan-tujuan misioneris mulai pada abad ke-12 pada masa Peter Agung 1994 sampai 1156, seorang biawan Cluny di Prancis. Fase Reformasi 1500 sampai 1650, sejalan dengan Eropa memasuki periode perubahan keagamaan, politik, dan intelektual pada abad ke-16. Pengetahuan dan studi Islam juga berpengaruh. Fase penemuan dan pencerahan 1650 sampai 1900, secara umum agama mulai dipandang dengan cara berbeda pada masa pencerahan di Eropa. Pengakuan atas memeluk agama lain yang tidak dianggap bidah lagi oleh Kristen merupakan suatu aspek penting dari konsep baru tentang agama. Akibat dari perkembangan ini adalah cara pandang terhadap kehidupan dan misi Nabi Muhammad pada akhir abad ke-16. Beberapa sarjana melihat Muhammad sebagai seorang dai agama yang lebih alam dan rasional daripada Kristen. Menjelaskan karakteristik studi Islam berdasarkan tujuan studi. 1. Untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam itu. 2. Untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penyebaran dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarah. 3. Untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis. 4. Untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran Islam dan bagaimana realisasinya dalam mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern. Kesimpulan, pengantar studi Islam merupakan sebuah mata kuliah yang berupaya mengkaji keislaman dengan wilayah telaah materi ajaran agama dan fenomena kehidupan beragama. Pendekatan yang dilakukan biasanya melalui berbagai disiplin keilmuan, baik yang bersifat doktrinat, normatif, maupun historis empiris. Dari disiplin ini kemudian bermunculan berbagai cabang keilmuan seperti ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu hadis, sejarah Islam, psikologi Islam, antropologi Islam, sosiologi Islam, dan lain-lain.
Pembagian studi tentang Islam yang bersifat doktrinal, normatif, dan historis empiris memang harus dilakukan karena dalam kenyataan seperti yang dikatakan oleh Jacques van den Broek harus dibedakan antara data dan informasi tentang Islam yang dilakukan oleh masyarakat Islam dengan data dan informasi tentang Islam yang bersifat doktrinal normatif. Kajian tentang Islam yang bersifat historis empiris biasanya dilakukan di berbagai perguruan tinggi, tidak saja tentang yang dianggap benar oleh orang Islam, tetapi juga tentang yang hidup atau terjadi di tengah masyarakat Muslim dalam bentuk ekspresi-ekspresi keagamaan yang faktual. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.